Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gela Angelita dari HTN 5A akan menyampaikan materi pada hari ini yang berjudul yaitu Demokrasi dan Cita Negara Hukum. Yang pertama yaitu demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Yang mana demokrasi prosedural berarti melihat demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang menekankan prosedur pelaksanaan demokrasi itu, seperti bagaimana cara pemerintah dalam memilih pemimpin dengan menggunakan mufakat dan voting. Sedangkan demokrasi substansial melihat demokrasi pada substansinya, yakni penggunaan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan individu dan pengakuan hak atas sipil sebagai pelaksanaan demokrasi. Intinya, demokrasi prosedural terfokus pada bagaimana suatu keputusan itu diambil, sedangkan demokrasi substansial terfokus pada apa yang pemerintah lakukan. Kemudian demokrasi prosedural memiliki 4 prinsip yang menggambarkan pelaksanaan demokrasi itu, yakni partisipasi universal, kesetaraan politik, majoritarian ruler, kemudian responsivitas wakil atas konstituennya. Kemudian demokrasi prosedural memiliki 2 pilihan cara dalam pelaksanaannya, yakni secara langsung dan juga tidak langsung. Kemudian demokrasi substansial di sisi lain tidak terfokus pada prosedur demokrasi, melainkan pada pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam politik pemerintahan. Langsung saja pada yang kedua, yaitu Cita Negara Hukum. Cita Negara Hukum Indonesia itu terbagi menjadi beberapa bagian jika saya jabarkan. Yang mana Cita Negara Hukum itu dalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi negara hukum itu dan pula penerapannya dalam situasi Indonesia sekarang. Ada beberapa pokok pilar utama yang menjangka berdirinya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sebenarnya, yaitu yang pertama adalah supremasi hukum, yang mana bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Kemudian persamaan dalam hukum, yang maksudnya adalah kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan diakui secara normatif dan semuanya sama, tidak memandang siapapun orangnya. Kemudian azas legalitas. Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya azas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Kemudian pembatasan kekuasaan. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip-prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Kemudian organ-organ campuran yang bersifat independen. Yang kemudian peradilan bebas dan tidak memihak. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kemudian peradilan tata usaha negara. Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Kemudian peradilan tata negara. Di samping adanya peradilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi setiap warga negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan Mahkamah Konstitusi dalam setiap ketatanegaraannya, baik dengan pelembagaannya yang berdiri sendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung ataupun dengan mengintegrasikan ke dalam kewenangan Mahkamah Agung yang sudah ada sebelumnya. Kemudian peradilan HAM, yaitu perlindungan HAM maksudnya, yaitu hak asasi manusia. Adanya perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap
hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Bersifat demokratis. Dianut dan dipraktekkan prinsip demokratis atau kedaulatan rakyat yang menjamin praserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undang yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan sepihak hanya untuk kepentingan penguasa dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara. Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum, dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Transparansi dan kontrol sosial. Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh praserta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Berketuhanan yang Maha Esa. Khusus mengenai cita negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ide kenegaraan kita tidak dapat dilepaskan pula dari nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan sila pertama dan utama Pancasila. Karena itu, di samping semua unsur yang sudah saya sebutkan tadi, unsur yang terkandung dalam negara hukum modern seperti yang saya sebutkan tadi, unsur ciri yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa ini, bahwa negara hukum Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemahaesaan dan kemahakuasaan Tuhan. Artinya, diakui prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai kemahakuasaan Tuhan yang Maha Esa, yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila. Dalam sistem konstitusi negara kita, cita negara hukum itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, ide negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide Destat, bukan Menstat. Dalam Konstitusi RIS tahun 49, ide negara hukum itu bahkan tegas dicantumkan. Demikian pula dengan Undang-Undang UUD-S tahun 1950. Kembali rumusan bahwa Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas. Kemudian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika adanya kurang dan salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih penyampaian dari Gel Angelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.